ada berita duka, kita kehilangan Mbah Sukir. Setelah sebulan beliau dirawat di rumah sakit Bethesda karena COVID, beliau menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit hari Kamis malam Jumat. Assalamualaikum Lur, apa kabar? Ini konten sambungan yang kemarin. Saya banyak pertanyaan juga ya dari teman-teman, dari sahabat-sahabat yang datang ke galeri saya yang di Jalan Para Piramid, mengenai gimana caranya, apa sih tanda-tanda dan gimana caranya mengatasinya gitu, virus COVID itu. Yang pasti saya itu kena COVID itu alhamdulillah ini udah bisa rokok lagi. Wah, kemarin masih pahit, masih kehilangan penciuman, sekarang masih sudah bisa ngerokok. Mantap. Yang pasti kemarin itu saya kena COVID itu mata pedes mata itu pedes sampai selama 3 hari, terus saya jatuh tumbang, itu nggak bisa ngapa-ngapain hampir seminggu lebih. Jadi saya paksa untuk bangun yang nggak bisa. Tapi beda-beda ya, gejalanya tuh beda-beda. Mungkin yang saya alami dengan yang orang lain mungkin beda ya. Yang saya alami itu gitu. Nah, selama seminggu itu saya masuk ke dalam alam mimpi. Wah, jadi tingkat kesadaran itu kurang. Jadi terus kita mengalami banyak halusinasi dalam mimpi ya. Itu terjadi betul gitu. Jadi untuk para pendekar di sana, di luar sana yang masih meremehkan atau yang apa, para linowe atau apa yang masih menganggap remeh, ya tolonglah, janganlah. Itu benar. Jadi kondisi badan itu panas dingin, malam sesak napas, terus malam sesak napas, panas dingin, dan kemarin itu dingin sekali. Itu ada mimpi, jadi mimpi itu flashback, ada yang berkelahi macam-macam. Di saat terkena COVID itu ada efek gejolak mimpi. Nah, itu efek dari apa ya, maksudnya mungkin dunia medis bisa menjelaskan, tapi bagi saya itu seperti kegoiban ya, maksudnya tetap kegoiban itu bagi saya, karena tetap mimpi, jadi mimpi itu tetap ada. Terus pahitnya itu nggak hilang, badan linu semua. Yang pasti harus sabar lah, kan sudah saya posting di konten yang kemarin itu, sabar dan siap mental itu betul. Jadi kita harus sabar, kita harus sering berzikir sama Allah, jangan lupa berdoa sama Allah. Semua ini kan tetap ada restunya Allah ya. Ini kemarin itu sempat ada tamu ya, Pak D itu aku sepakat dengan pendapat Pak D bilang itu, ini adalah seleksi alam buat para pendekar. Jadi para pendekar yang diseleksi selamat ya, dikasih kesempatan untuk berbuat baik, berbuat amal di muka bumi ini ya. Karena kan banyak dari saudara-saudara kita yang meninggal, kita ikut berduka cita karena virusnya memang goib jadi nggak dilihat. Jadi hanya yang pasti banyakin makan lah. Kalau kalian memang susah makan ya dikit-dikit makan lah, biar siap sendok, 3 sendok, 4 sendok itu betul. Makan, tetap semangat. Pokoknya mental ini harus kuat, harus jangan sampai goyah, jangan sampai apa. Yang penting semangat. Ada itu kejadian dengan istri saya waktu 2 minggu lebih saya udah mulai sembuh. Itu istri saya itu belum, dia nangis itu malam jam 1 nangis, minta bawa ke rumah sakit. Dia mengeluhkan sesak nafas. Saya udah panik tuh malam itu tuh panik sekali karena dia nangis sesak nafas. Bawa ke rumah sakit tuh nggak kuat gitu. Terus apa ya, saya support istri saya, gimana bawa ke rumah sakit ini. Saya bilang kalau ke rumah sakit nanti anak-anak gimana kan gitu. Terus gimana kamu jagainnya dia, pasti tak tinggal kan, saya bilang.
Terus tiba-tiba ada pikiran tak gitu ya di otak saya itu, tiba-tiba tak. Eh, saya tiba-tiba nyari minyak kayu putih, ya kan. Terus saya tampung di air panas. Terus saya apa jenenge iki? Tak krukupke ngono lho ndase. Tak krukupke terus dia hirup itu darahnya. Beberapa hirupan tuh dia langsung muntah. Muntah-muntah terus akhirnya nafasnya lega dengan muntahnya itu. Nafasnya lega terus tak suruh berhenti nangis. Terus ada perubahan lah sejak tak kasih minyak kayu putih terus tak krukupke itu loh kepalanya. Itu 2 minggu 2 hari kejadiannya. Terus ya berangsur pulih kembali. Kalau istri saya dalam 3 minggu lebih itu baru total sembuh, masih ada batuknya masih. Jadi yang pasti di sini saya mau share bahwa kalian harus tetap jaga kesehatan. Saya sepakat dengan katanya Pak D. Pak D itu langganan saya di piramid itu, bahwa ini seleksi alam buat para pendekar, para spiritual, para seleksi alam. Siapapun kalian, dari mana asal kalian, itu kalau kalian nggak prokes pasti kena, tak jamin lur. Dan kalau kalian nggak percaya rasakan lur, tak saranin rasain. Mudah-mudahan kalian selamat. Tidak saya berdoa yang terbaik lah, jangan sampai kalian lewat lah ya, tetap semangat. Dan pasti ada berita duka, kita kehilangan Basukir setelah sebulan beliau dirawat di rumah sakit Bethesda karena COVID. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit hari Kamis malam Jumat jam 00 ya. Itu di rumah sakit Bethesda karena COVID lur. Jadi mohon doanya semoga Mbah Sukir diterima di sisi Allah, diampuni segala dosa-dosanya, dan ditempatkan di tempat yang paling indah. Mutiara-mutiaranya, dakwahnya, ilmu-ilmunya akan selalu tersimpan di YouTube saya. Kalian bisa cek Mbah Sukir, itu beliau banyak meng-share, membagi ilmu-ilmunya ya. Yang pasti mudah-mudahan bisa masuk, soalnya Mbah Sukir itu unik ya. Untuk itu terima kasih Rul. Salam sehat, salam buat keluarga tercinta. Assalamualaikum.